Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah kali pertama saya membuat sebuah vlog atau bertatapan langsung dengan kamera. Jadi mohon maaf apabila agak sedikit kaku ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas-tugas perkembangan, dimana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah saya. Sebelumnya sedikit informasi teman-teman bahwa saya ini kuliah di Universitas Negeri Makassar di Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, di sini pada pengertian tugas-tugas perkembangan ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Di sini juga ada beberapa ahli, dan yang pertama dari Elizabeth B. Hurlot pada tahun 1978, di mana dikatakan di sini tugas-tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita tinggi, mencari identitas, dan pada usia kematangannya mulai belajar memantapkan identitas diri. Teori dorongan atau motivasi dikemukakan oleh Morgan bahwa segenap tingkah laku distimulir dari dalam, bahwa motivasi merupakan dorongan keinginan sekaligus sebagai sumber daya penggerak melakukan sesuatu yang berasal dari dalam dirinya. Kemudian di sini ada teori dinamisme yang mengatakan bahwa di dalam organisme yang hidup itu selalu ada usaha yang positif. Ia akan selalu mencari pengalaman-pengalaman baru. Kemudian di sini ahli kedua yaitu Harvey Gers pada tahun 1953 yang mengemukakan bahwa perjalanan hidup seseorang ditandai oleh adanya tugas-tugas yang harus dipenuhi. Secara garis besar, Harvey Gers menegaskan bahwa tugas-tugas perkembangan yang dilakukan seseorang pada masa kehidupan tertentu adalah disesuaikan dengan norma-norma sosial serta norma-norma kebudayaan. Tugas-tugas perkembangan dituntut adanya korelasi antara potensi diri dan pendidikan yang diterima anak, serta norma-norma sosial budaya yang ada. Menurut Harvey Gers, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela oleh orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Kemudian menurut ahli yang ketiga yaitu Hurlop pada tahun 1981 menyebutkan bahwa tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation ya, dalam arti setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu. Maksudnya di sini setiap anggota harus menguasai minimal satu keterampilan tertentu yang penting, dan harus memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Ya, kemudian di sini ada sumber faktor-faktor perkembangan ya. Di antaranya itu yang pertama kematangan fisik. Di sini kematangan fisik misalnya belajar berjalan karena kematangan sudah otot-ototnya sudah matang. Jadi dia sudah bisa belajar berjalan. Kemudian yang kedua itu belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Kemudian ini ada tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya
belajar membaca, belajar menulis, belajar menghitung, dan juga belajar berorganisasi. Kemudian yang ketiga ada tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu atau orang itu sendiri. Misalnya dalam memilih pekerjaan, kemudian dalam memilih teman hidup. Kemudian yang keempat ada tuntutan norma-norma agama. Contohnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk yang ini ya. Yang Islam. Kemudian yang kedua berbuat baik kepada semua manusia. Oke, saya lanjut di sini tugas-tugas perkembangan pada masa anak-anak. Di sini Hapigors membagi tugas-tugas perkembangan selama rentang kehidupan manusia sebagai berikut. Masa bayi dan masa kanak-kanak, yaitu dari 0 ya sampai 6 tahun, atau dari lahir sampai usia 6 tahun. Yang pertama, belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Belajar berjalan di sini terjadi pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini tulang kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. Yang kedua itu belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat pengunyah dan pada mulut telah matang untuk hal tersebut. Dan yang ketiga itu belajar berbicara, mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikannya kepada orang lain dengan perantaraan suara itu. Untuk itu diperlukan kematangan otot-otot dan syaraf dari alat-alat bicara. Kemudian mencapai kestabilan jasmaniah. Di sini keadaan jasmani anak sangat labil apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Anak cepat sekali merasakan perubahan suhu sehingga temperatur badannya mudah berubah. Perbedaan variasi makanan yang diberikan dapat mengubah kadar garam dan gula dalam darah dan air di dalam tubuh. Untuk mencapai kestabilan jasmaniah, bagi anak itu memerlukan umur sampai 5 tahun lah. Dalam proses mencapai kestabilan jasmania ini, orang tua perlu memberikan perawatan yang intensif, baik menyangkut pemberian makanan yang bergizi maupun pemeliharaan kebersihan. Oke, selanjutnya yang kelima, membentuk konsep-konsep sederhana, kenyataan sosial dan alam. Pada mulanya dunia ini bagi anak merupakan suatu keadaan yang kompleks dan membingungkan. Kelamaan anak dapat mengamati benda-benda atau orang-orang di sekitarnya. Perkembangan lebih lanjut, anak menemukan keteraturan dan dapat membentuk generalisasi atau kesimpulan dari berbagai benda yang pada umumnya mempunyai ciri yang sama. Anak belajar bahwa bayangan tertentu dengan suara tertentu yang nyaring memenuhi kebutuhannya disebut orang, ibu, dan ayah. Anak belajar bahwa benda-benda khusus dapat dikelompokkan dan diberi satu nama seperti hewan, contohnya kucing, ayam, kambing, sapi, kerbau, burung, dan lain-lain lah. Intinya hewannya. Untuk mencapai kemampuan tersebut atau mengenal pengertian-pengertian diperlukan kematangan sistem syaraf, pengalaman dan bimbingan dari orang dewasa atau orang tua anak itu sendiri. Kemudian yang keenam yaitu belajar membedakan yang benar atau salah dan mulai mengembangkan hati nurani. Belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Anak kecil ini dikuasai oleh hedonisme naif, di mana kenikmatan dianggapnya baik, sedangkan penderitaan dianggapnya buruk. Hedonisme adalah aliran yang menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya bertujuan mencari kenikmatan dan kebahagiaan. Apabila bertambah besar, ia akan belajar pengertian tentang baik dan buruk, benar atau salah. Sebagai makhluk sosial atau bermasyarakat, manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan atau kenikmatan sendiri saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan
orang lain. Anak mengenal pengertian baik dan buruk, benar dan salah ini dipengaruhi oleh pendidikan yang diperolehnya. Pada mulanya, anak belajar apa yang dilarang itu berarti buruk atau salah, dan apa yang diperbolehkan itu berarti baik dan benar. Pengalaman ini merupakan permulaan pembentukan kata hati anak. Oke. Selanjutnya di sini ada tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama itu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Hakikat tugas tujuannya yang pertama itu belajar melihat kenyataan. Anak wanita sebagai wanita dan anak pria sebagai pria. Tidak boleh tukaran ya. Kemudian yang kedua mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Remaja dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Hakikat tugasnya, tugas ini bertujuan agar remaja merasa bangga atau bersikap toleran terhadap fisiknya, menggunakan dan memelihara fisiknya secara efektif, dan merasa puas dengan fisiknya tersebut, bukan malah membanding-bandingkan ya fisiknya dengan orang lain. Yang keempat yaitu mencapai kemandirian emosional dan orang tua dan orang dewasa lainnya. Hakikatnya di sini yang pertama membebaskan diri dari sikap dan perilaku yang kekanak-kanakan atau bergantung pada orang tua. Ya, harus lebih mandiri ya di sini. Kemudian yang kedua mengembangkan afeksi. Afeksi itu artinya cinta kasih kepada orang tua. Dan yang ketiga mengembangkan sikap aspek terhadap orang dewasa lainnya tanpa bergantung kepadanya. Kemudian di sini bagian selanjutnya yaitu mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Hakikatnya di sini agar remaja merasa mampu menciptakan suatu kehidupan atau mata pencaharian yang penting buat remaja pria dan tidak terlalu penting buat remaja wanita. Kemudian yang selanjutnya memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan ya. Yang di sini hakikatnya yang pertama memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Jangan yang terlalu tinggi atau jangan juga yang terlalu rendah, sesuai kemampuan. Kemudian yang kedua mempersiapkan diri, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memasuki pekerjaan tersebut. Selanjutnya mempersiapkan pernikahan dan kehidupan keluarga. Sini hakikatnya yang pertama mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga dan memiliki anak. Yang kedua memperoleh pengetahuan yang tepat tentang pengelolaan keluarga dan memelihara anak. Kemudian di sini yang selanjutnya mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep yang diperlukan bagi warga negara. Di sini hakikatnya yang pertama mengembangkan konsep-konsep hukum, pemerintahan, ekonomi, politik, geografi, hakikat manusia, dan lembaga-lembaga sosial yang cocok dengan dunia modern untuk generasi Z ini. Kemudian yang kedua itu mengembangkan keterampilan berbahasa dan kemampuan nalar atau berpikir ya, yang penting bagi upaya memecahkan masalah-masalah secara efektif. Kemudian selanjutnya mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Hakikatnya di sini yang pertama berpartisipasi sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab sebagai masyarakat. Yang kedua itu memperhitungkan nilai-nilai sosial dalam tingkah laku dirinya. Kemudian memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk pembimbing dalam bertingkah laku. Hakikatnya di sini yang pertama itu membentuk seperangkat nilai yang mungkin dapat direalisasikan. Yang kedua mengembangkan kesadaran untuk merealisasikan nilai-nilai. Kemudian yang ketiga
mengembangkan kesadaran akan hubungannya yang sama dan juga alam sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Yang keempat, memahami gambaran hidup dan nilai-nilai yang dimilikinya, dapat hidup selaras atau harmoni dengan orang lain, tak boleh baku musuh-musuhan. Kemudian yang keempat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mencapai kematangan sikap, kebiasaan dan pengembangan wawasan dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi maupun sosial. Selanjutnya pada tugas perkembangan pada masa awal. Di fase ini yang pertama, pada masa dewasa itu sudah harus mampu menjalin hubungan yang lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lain. Yang kedua itu mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Yang ketiga, menerima kondisi jasmani yang dapat menggunakannya secara efektif. Kemudian mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan. Kemudian memiliki keberdiri sendirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Ini kayaknya sama ya sama tugas perkembangan pada masa remaja. Begitu kita langsung ke tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Pada masa dewasa akhir ini, yang pertama itu memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Yang kedua itu mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Yang ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Kemudian mengembangkan kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisik sebagai orang sebaya. Selanjutnya menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Oke, kemudian yang terakhir itu tugas perkembangan pada usia lanjut. Yang di sini yang pertama itu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Ya, kalau sudah tua ya, sudah semakin tidak bisa beraktivitas karena kesehatannya sudah semakin menurun. Dan yang kedua itu menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Yang ketiga itu menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Yang keempat, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Yang kelima, memenuhi kewajiban sosial dan kenegaraan. Yang keenam, memelihara kondisi dan kesehatan. Yang ketujuh, kesiapan menghadapi kematian, karena setiap manusia itu akan juga kembali ke alam yang kedua. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai materi tentang tugas-tugas perkembangan. Thank you for watching and enjoy this video.